ikut-ikutan biasa dan sampai berhenti dapat titel begitu saja. Akhirnya ya bergumul banyak hal karena juga tentu kehidupan putra putri Solo ini nanti kedepannya kan bukan sesuatu yang gampang, tanggung jawabnya besar gitu Mi maksudnya. Betul. Jadi kalau hanya sekedar gitu-gitu sebenarnya ya. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Hari ini kita akan ngobrol dengan Adin Arinsa, Putri Solo 3 2024. Kita akan ketahui bagaimana kisahnya, bagaimana dia memulai mengikuti Putra Putri Solo 2024 ini, proses yang dilaluinya hingga dia bisa meraih juara 3 Putri Solo 2024. Kita akan langsung saja ngobrol dengan Adin. Shalom Adin. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Seger sekali, cantik sekali hari Terima ini. Terima kasih banyak. Ngobrol dulu ya Din. Adin ini bergereja di gereja GBI Keluarga Allah, betul ya? Sejak kapan kalau boleh tahu? Adin mulai menjadi jemaat itu di tahun 2018. Nah kenapa tuh dulu bisa sampai ke gereja Keluarga Allah ini? Ceritanya cukup lumayan ini ya, panjang tapi coba saya persingkat ya. Sebelumnya saya bukan bergereja di sini, tapi kemudian ini sebenarnya bukan sebuah kebetulan sih. Saya rasa memang Tuhan sudah tuntun saya untuk bisa bergereja di sini dan semakin bertumbuh di Keluarga Allah. Jadi saya dulu kecil tinggal sama nenek, bergereja tentunya dengan nenek. Tapi ketika saya mulai masuk kelas 1 SMP, ada tante saya yang mengajak saya untuk beribadah di tempat ini. Dan tante saya juga diajak oleh temannya. Jadi kayak bukan sebuah kebetulan gitu. Akhirnya ketika satu kali mengikuti ibadah umum, saya rasa ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Saya merasa ada sesuatu yang beda yang saya rasakan. Terus akhirnya saya mulai rutin datang setiap minggu. Oh ternyata saya semakin bertumbuh. Firman-firman yang disampaikan itu sangat mendidik saya, sangat membuat saya itu bertumbuh rasanya selalu pas gitu. Dengan apa yang sedang kita alami gitu. Betul. Ya. Nah waktu itu Adin seperti itu ya, sampai sekarang. Betul. Dan sekarang pelayanan juga. Iya, puji Tuhan. Pelayanan di mana boleh? Puji Tuhan, sekarang Adin ada di bidang Kids Impact, melayani mengajar sekolah minggu dan juga di bidang praise and worship di youth and teens dan juga di umum. Banyak juga ya ternyata ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. luar biasa loh. Ya. Nah, sekarang kita ngobrol yang tentang Adin ikut Putra Putri Solo 2024 ya. Nah, awalnya gimana tuh? Katanya awalnya nggak mau ikut sebenarnya. Iya, banyak ceritanya ya ini. Saya boleh panggil Mami nggak ya? Karena kita sudah sering ketemu boleh, nih. Jadi supaya bisa lebih santai. Santai aja. Ceritanya sebenarnya untuk mengikuti Putra Putri Solo ini, Adin sudah kepengen sejak 2 tahun yang lalu. Tapi saat itu usianya belum cukup banget. Karena ada batasan usia yang untuk peserta yang boleh ikut. Untuk tahun ini yang Adin ikuti minimal 19 tahun. Begitu juga tahun-tahun sebelumnya. Adin masih sekitar 17 tahun. Jadi jelas gak mungkin ya gitu. kalau 17. Akhirnya berjalan 2 tahun kemudian, di tahun inilah sebenarnya juga belum pas 19 tahun, tapi setelah tanya-tanya pada panitia ternyata sudah boleh karena 18-nya sudah 18 lebihnya banyak gitu, mendekati 19. Oh, jadi ada batasannya gitu ya, minimal berapa, usianya maksimal berapa? Iya, ada ketentuannya. Jadi setelah tanya-tanya panitia ternyata bisa dan mulai Adin ambil langkah. Tapi sebelum itu memang banyak pergumulan yang dilalui ya, karena tentu Adin pengen mengikuti kompetisi seperti ini. Tapi satu yang tetap Adin juga pengen bahwa gak hanya sekedar mengikuti kompetisi, dapat titel atau sekedar dapat nama. Lebih dari itu sebenarnya yang Adin pengen lakukan. Apa tuh? Karena kebetulan Putra Putri Solo ini kan diwadahi oleh generasi muda. Anak-anak muda. Jadi Adin pengen bisa jadi berkat di situ juga, nggak hanya sekedar ikut lah, ada namanya, kalau menang ya dapat titelnya, nggak. Adin pengen melakukan sesuatu yang tentunya mempermuliakan nama Tuhan di situ juga. Akhirnya Adin bergumul dulu, Adin bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan Adin boleh ikut ini, kasih Adin satu peneguhan. Adin nggak mau hanya sekedar ikut-ikutan biasa dan sampai berhenti dapat titel begitu saja. Akhirnya ya bergumul banyak hal karena juga tentu kehidupan Putra Putri Solo ini nanti kedepannya kan bukan sesuatu yang gampang, tanggung jawabnya besar gitu Mi maksudnya. Betul. Jadi kalau hanya sekedar gitu-gitu sebenarnya
nggak mau. Pokoknya pengen ada sesuatu yang mau kerjain apa di situ. Adin juga harus jadi sesuatu, jadi berkat, jadi terang di situ. Akhirnya Adin bergumul, boleh nggak Tuhan kasih satu peneguhan lagi deh. Kalau memang Tuhan mau Adin kerjakan sesuatu ya, Adin daftar berangkat. Jadi minta peneguhannya berulang-ulang Betul, ya. betul. Untuk memantapkan hati. Iya, betul. Nah, terus apa itu peneguhan yang akhirnya bisa memantapkan hati Adin untuk ikut? Amazing sih, memang cara Tuhan untuk berbicara, cara Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya tuh luar biasa ya. Maksudnya Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita itu dengan wow. Akhirnya satu momen ketika saya berdoa, ketika Adin berdoa terus Tuhan kasih satu ayat. Adin baca aja ya supaya ini ya tidak keliru. Ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang di-highlight ini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh oke. Wow. Ya. Wow banget loh itu ayatnya ya. Terus? Powerful. Jadi Adin nangkep maksudnya Tuhan nih. Oh berarti memang Adin ke situ tuh Tuhan juga mau untuk Adin juga melakukan sesuatu bareng-bareng sama Tuhan nih. Adin penasaran kan akhirnya oke Tuhan, meskipun nanti prosesnya Adin nggak tahu kedepannya akan seperti apa, asalkan jalan bareng Tuhan ya melangkah aja. Akhirnya terus mantep daftar. Tuhan Yesus. Nah terus prosesnya di dalam nih. Iya. Ya kan Pasti ya. sebelumnya Adin pasti minta izin dong sama orang tua ya. Nah itu katanya gimana? Waktu prosesnya tuh agak ada deg-degannya gitu kan? Luar biasa ya. Jadi saya ceritakan aja ya. Karena sebenarnya ini lebih ke banyak hal-hal unik yang Tuhan kerjakan. Hal-hal unik yang membuat saya juga terheran-heran. Makanya kenapa saya juga berani melangkah nih. Seunik apa? Iya. Yang pertama, mama saya jauh di luar kota. Saya hanya dengan adik-adik intinya seperti itu. Kalau mengikuti Putra-Putri Solo ini nantinya ketika terpilih menjadi 10 besar, kita akan dikarantina. Melakukan pembekalan yang artinya kegiatan itu dari pagi sampai tengah malam seperti itu berangsur-angsur selama hampir 2 minggu. Saya rasa kegiatan-kegiatan sebelumnya yang ingin saya ikuti, saya jarang diizinkan. Karena nanti adik-adik dengan siapa? Gak ada yang jagain. Iya, betul. Tapi kali ini saya juga minta peneguhan sama Tuhan. Jadi 2 peneguhan itu yang Tuhan kasih. Peneguhan besar yang Tuhan kasih. Yang pertama, ya ini yang pertama saya ceritakan ya. Mama saya mengizinkan. Jadi itu sesuatu yang, oh wow, berarti ini salah satu sinyal yang Tuhan kasih bahwa oke, melangkah lah gitu. Karena firman Tuhan juga katakan kalau restu dari orang tua restu dari orang tua itu juga penting untuk kita banget. Melangkah gitu, menjalani aktivitas kegiatan apapun gitu. Yang pertama orang tua mengizinkan. Wow, itu udah terus super nextnya apa lagi nih? Nextnya itu tadi Tuhan sudah teguhkan dengan ayat yang sudah Tuhan kasih sebagai pegangan ya. Akhirnya Adin memutuskan untuk melangkah dan kerjakan sesuatu sampai nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang selama ini mama gak pernah izinin, ternyata kok yang ini boleh gitu. Saya juga merasa, loh berarti ini memang ada sesuatu nih. Ternyata boleh sama mama ya, berarti melangkah. Dan ketika di dalam ini sekarang kita ngomong masa karantina yang hampir 2 minggu itu, gimana tuh? Wah, itu ya namanya manusia ya. Ketika bergumul dikasih, akhirnya ya Tuhan kasih. Ketika diproses ya tetap ada nangis-nangisnya, ada apa sih bergumul-bergumulnya lagi ya. 2 hari pertama itu saya nangis setiap pulang dari pembekalan. Oh ya? Menurut saya itu hari-hari yang sangat berat sampai Tuhan apa ini tuh bener toh? Adin tuh ditaruh di sini. Apa jangan-jangan salah kandang loh. Awal-awal pengen masuk pembekalan, pengen masuk Putra-Putri bergumul. Giliran sudah masuk. Masih bergumul juga, protes. Ada protes-protesnya juga loh. Proses itu termasuk proses juga itu. Pembentukan tuh karakter tuh lewat situ juga sih. Ini apa aku salah kandang ya, kok seperti ini, kok rasanya kok berat tuh Tuhan. Apa aku bakal bisa menjalani ini tuh 2 minggu ke depan, akan seperti apa ini kalau baru 2 hari. Itu baru 2 hari. Iya udah. Wow, tapi di Putra-Putri ini bener-bener dibentuk karakternya itu, dididik sedemikian rupa itu supaya ketika dicetak itu benar-benar jadi sesuatu yang gak biasa gitu. Jadi contoh generasi mudanya Kota Solo tuh ya seperti itu. Kan akan menjadi perwakilan Kota Solo. Setidaknya selama setahun ke depan secara resmi gitu ya. Dan nextnya pasti akan masih melekat ya. Betul. Nah terus bisa melaluinya bagaimana caranya? Saya cuman ya berdoa sih. Dalam hati itu berdoa. Sebenarnya itu sempat ditanyai. Mau lanjut apa mau mundur? Kalau mau mundur, mundur sekarang.
Oh gitu. Itu Jadi ada momen di mana panitia menanyakan hal itu. menanyakan. Itu saya juga ini ya, untungnya saya punya pegangan yaitu tadi saya terus berdoa. Jadi lewat hubungan pribadi saya dengan Tuhan tuh saya jadi merasa dikuatkan bahwa ingat loh, ketika kamu mau masuk di putra putri ini tuh Tuhan udah kasih bekal. Jadi dikembalikan lagi sama ayat yang sudah Tuhan kasih ini. Jadi kayak diingatkan kembali ketika berseru-seru sama Tuhan tuh Tuhan ingatkan lagi, ayo kamu tuh udah tak kasih ini nih, ada tujuan yang mau tak kerja nih, fokuslah ke situ. Proses itu pasti ada dimanapun langkah kehidupan kita, pasti akan ada proses itu. Jadi nikmati, jalani, selagi itu kesempatan itu tuh nggak datang 2 kali. Karena di ayatnya di Timotius tadi mau jadi teladan. Berarti kan itu Prosesnya pembentukannya gampang pasti nggak pasti ya. gampang. Betul. Nah, kemudian ada hal-hal unik nggak di dalam proses di selama karantina ini? Selain yang itu tadi kan udah lewat ya, udah ditawarkan mau lanjut atau mau berhenti sampai di sini. Ternyata kan terus gitu kan, kekuatan dari Tuhan bikin Adin, oke, aku melangkah lagi. Betul. Gitu. Terus sebenarnya secara manusiawi ketika mengikuti ini baru pertama kali ya, karena banyak yang di angkatan-angkatan sebelumnya itu ikut sampai berkali-kali dan tidak masuk 10 besar. Dan ini kayak pengalaman pertama Adin, pertama kali mengikuti dan masuk juga 10 besar. Jadi kayak itu sesuatu yang luar biasa banget. Banyak sekali hal-hal unik yang Tuhan kerjakan. Salah satunya sebenarnya ya, setiap kehidupan kita, maksudnya Tuhan tuh udah ngasih banyak sinyal-sinyal gitu. Tapi kadang kitanya yang nggak peka, ya nggak Mi. Kadang-kadang kitanya yang kayak menganggap hal-hal kecil itu ya hal yang kecil aja, padahal enggak. Setiap hal kecil dalam kehidupan kita tuh bisa Tuhan rangkai untuk membentuk hal yang besar gitu, dan itu yang saya amazed dari kebaikan Tuhan. Jadi Mi, hal unik yang pertama, maaf ya ini sampai belibet saking semangatnya ini saya kayaknya. Yang pertama, apa hal unik pertama? sebelum akhirnya saya mendaftar tuh kayak apa ya, saya sudah memvisualisasikan apa yang jadi iman saya gitu. Kayaknya bisa lah ya masuk 10 besar ikut pembekalan. Tapi kok aneh, yang saya visualisasikan saat itu di rumah, yang saya praktekkan, itu saya kayak membawa botol aqua atau apa ya, saya sempat lupa, botol minum, botol air mineral gitu. Saya di depan kaca tuh sambil berjalan fashion show gitu, seolah-olah saya bawa piala, karena saya udah searching YouTube-nya ya, kalau yang udah di crowning piala tuh bawanya seperti ini nih, sana ke sini. Jadi saya tuh memvisualisasikan itu. Memvisualisasikan ketika nanti menerima rewardnya, menerima trofinya gitu ya. Padahal dalam hati saya cuma pengennya 10 besar aja lah, nggak usah yang sampai ke sana-sana. Kayaknya terlalu jauh. Karena kamu baru pertama kali ikut 10 besar itu udah bagus tuh, bisa ikut pembekalan, dapat ilmunya, itu udah keren banget gitu. Karena ilmunya pasti banyak sekali. Iya betul. Dan ternyata nggak taunya malah beneran Tuhan kasih itu loh. Artinya tuh nggak ada salahnya loh kita tuh berani bermimpi, berani beriman sampai sedemikian rupa tuh, karena Tuhan melihat itu ternyata. Yang kita anggap itu sepele kayaknya, tapi ternyata Tuhan nggak nganggap itu sepele. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya Mi? Hal unik yang kedua itu ya ini, ketika grand final, aku boleh lompat-lompat gak apa-apa ya Mi? Iya boleh. Karena banyak sekali. Yang di grand final itu, jadi ada sesi namanya opening number, memperkenalkan diri kita ke masyarakat dengan quotes gitu. Saya tuh udah nyiapin skripnya tuh panjang gitu Mi, lumayan panjang gitu. Jadi ada kayak kita bawa satu slogan tertentu gitu, yang melekat dan mewakili diri kita gitu ya. Yang mempresentasikan kita kepada masyarakat. Itu saya udah susun dari sejak pembekalan nih. Ketika grand final, gladi bersih grand final paginya, itu tiba-tiba dalam hati saya tuh kayak kuat banget itu loh, kayak nggak perlu ngomong itu terlalu bertele-tele. Sebetulnya muncul satu ayat yang saya juga nggak hafal, tapi itu muncul, kata-katanya itu muncul, terus saya cari dan ternyata ada di Amsal, coba saya bacakan lagi ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Rasa-rasanya kayak saya disuruh untuk kamu nyampein itu aja. Sampaikan itu kepada masyarakat. Aku juga gak tahu ya awalnya kenapa kok Tuhan kasih ini. Itu saya juga bertanya-tanya. Si Adin tuh juga bertanya-tanya gitu. Kenapa kok Tuhan kasih itu ya? Nah, setelah selesai crowning itu intinya Adin tuh baru ngeh semua itu setelah selesai dapet trofi. Kayak film berjalan gitu loh, kayak tiba-tiba flashback puzzle gitu loh Mi. Ternyata Tuhan ngerti banget sejak malam. Jadi gini, sebelum final ini, malam sebelum final tuh kita tiba-tiba ada wawancara mendadak.
yang membuat kita semua Jadi finalis di luar jadwal agenda Iya. yang sudah ditetapkan panitia. betul. Sangat amat overthinking, sangat amat tiba-tiba merasa down, ketakutan yang sangat amat parah. Sampai pagi tuh kayak ini kita terus make kudu piye ini? Bisa nggak sih? Apa aku mampu tuh ada di sini sampai yang sebegitunya? Kalau Adin ngerasain tuh, Adin ngerasain sampai Padahal seperti itu udah malam Ya, hari H. hari H, Hari dini H. hari. Iya, Jadi nanti malamnya mau ada grand final. Iya. Ya itu. Terus tiba-tiba paginya Tuhan kasih ayat itu tuh sebenarnya ketika crowning tuh Adin sambil merenung sambil mikir kenapa ya Tuhan kasih ini. Oh ternyata itu ada maksud Tuhan loh. Dari situ tuh Adin tuh dikuatkan. Dan bener banget ketika udah dikasih itu tuh Adin merasa jadi lebih tenang ketika menyampaikan quotesnya, merasa menjadi lebih oke, kue nggak sendirian nih. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan kamu percaya itu, kue akan menerimanya kok gitu. Kayak itu sebuah apa ya Mi? Kekuatan dari Tuhan gitu tuh loh rasanya kayak wow banget gitu. Adin sadarnya ya setelah di belakang sih. Oh ya sih setelah tak pikir-pikir Adin juga jadi merasa lebih tenang ketika menyampaikan. Jadi merasa lebih tertata, jadi merasa lebih baik lah bahasanya gitu daripada ketika kemarin malam bisa terima kabar dari wawancara itu kan mengguncang dunia gitu ya rasa-rasanya itu. Jadi bisa lebih tenang, jadi bisa lebih menyelesaikan semuanya dengan baik, puji Tuhan. Ternyata semua itu sudah Tuhan siapkan tuh sedemikian rupa. Ada lagi hal unik yang mau diceritakan? Oh ini juga sih the most unique ya. The most unique ada lagi ternyata. Jadi ada sesi juga nih di mana ketika sebelum crowning, sebelum kita dipanggil untuk maju bareng-bareng dan diumumkan kasih piala dan sebagainya itu, angkatan di atas kita, kakak-kakak mas mbak di atas kita itu sempat jalan-jalan keliling bawa piala yang akan diserahkan ke kita sama selempang. Oh ya, ya untuk yang juara-juara. Ya, untuk dipasangkan itu ya Mi. Kemudian kita dikasih kesempatan nih untuk kayak mengimani gitu loh. Boleh kamu sambil megang sambil kamu doakan ya nggak apa-apa deh. Barangkali kamu bisa dapat itu gitu. Seperti itu sistemnya. Tapi mungkin banyak teman-teman juga yang nggak sempat ngelakuin itu karena nervous atau ini ya dengan kesibukannya masing-masing untuk menenangkan diri mereka lah. Kebetulan kok saya ini dapat kesempatan tuh bisa megang beberapa. Saya tuh bisa inget banget yang selempang 2, yang persahabatan kayaknya sempat juga sama yang ketiga ini. Dan setelah selesai crowning juga sambil ngelepasin konde, inget ini depan wastafel begini-gini ya. Itu ternyata baru inget kalau selempang dan trofi yang paling lama saya pegang dan saya elus-elus tuh ya yang nomor 3. Dan ternyata itu yang didapatkan. Kayak banyak sinyal-sinyal dari Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Dan itu sepertinya adalah praktek firman Tuhan ternyata ya. Betul. Yang Adin lakukan. Betul. Karena ternyata seringkali Bapak Pendeta berkhotbah tentang bagaimana kita melakukan doa profetik, yaitu doa yang kita imani sungguh-sungguh. Dapat ayatnya juga tentang doa, kemudian tadi juga memvisualisasikan, kemudian tadi juga memegang ya, memegang selempang dan trofi yang mungkin akan didapatkan, tapi diimani bahwa itu nanti yang kita dapatkan benar-benar. Dan ini setelah proses yang sedemikian panjang dilalui dengan tangisan, air mata, dan tanda tawa mungkin ada dengan doa dan keyakinan yang kuat, terus dapat selempang Putri Solo 3 2024. Apa rasanya? Kalau saya lihat dari channel YouTube itu, Adin sempat kayak terharu gitu ya. Nah itu apa rasanya sebenarnya waktu itu? Sebenarnya itu saya sudah ini sih Mi. Saya terus ya, maksudnya Adin biar lebih inilah. Adin itu udah kayak ini ya, karena kan gak kepikiran untuk masuk ke 3 besar ya, apalagi orang doanya dari awal aja udah 10 besar aja Tuhan tuh udah cukup, ilmunya tuh udah itu yang Adin pengen tuh pembekalannya gitu. Apalagi tapi ini Mi sebenarnya ini malam waktu wawancara yang mendadak itu yang bikin semuanya terguncang itu, kita tuh sempat ditanya kalau kamu bisa milih kamu mau yang mana? Tapi saat itu Adin juga gak berani jawab yang selempang 1, 2, 3 kayak aduh itu jauh banget Tuhan lah, kayaknya enggak gitu. Gak boleh sih sebenarnya seperti itu ya, bahwa Tuhan tuh bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita. Betul, Tuhan maunya kita tuh dapat hal-hal yang besar. Kadang perkataan kita sendiri yang menghalangi pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Jangan ditiru ya, itu maksudnya. Terus akhirnya karena ditanya seperti itu, Adin cuma berani jawab yang kayak lingkungan, persahabatan. Adin milih yang persahabatan. Ya kalau boleh ya persahabatan aja udah cukup, udah gitu aja, udah sampai di situ aja.
Nah, jadi ketika malam diumumkan ini, yang persahabatan dipanggil, Adin nggak Kok masuk. bukan saya Ya, gitu. lingkungan dipanggil, oh bukan Adin lagi. Hmm. Favorit juga bukan Adin lagi. Udah mau nangis tuh berarti oh Tuhan mendengar doaku beneran ya, Pak. Memang 10 besar aja. Itu juga. Habis itu udah kayak ya ada sedih-sedihnya sih. Terus nggak nyangkanya baru di momen-momen yang kayak legowo-legowonya, oke Tuhan berarti 10 besar aja cukup, terima kasih. Tapi Adin juga udah bersyukur kok sampai di titik ini. Karena udah melalui proses tadi kan, di dalam itu. bagaimana ketika kalian belajar itu kan, itu sudah membuat Adin, oh itu pembekalannya udah luar biasa. Iya, udah sampai di titik jadi ini aja. bersyukur di situ ya. Sampai akhirnya dipanggil lah. Ya, Putri Solo 3 diraih oleh Adine Arinzal. Itu malah saya sebenarnya itu dalam keadaan plonga-plongo. Apa itu bahasa Jermannya plonga-plongo? Apa gitu ya? Apa sih? Jadi yang benar-benar kayak kosong gitu loh. Gitu ya. Iya, bengong. Hah, gitu ternyata gitu ya. Saya kayak beneran nggak tuh ini? Beneran nggak tuh ini? Baru kerasanya kalau beneran itu ya ketika dikasih trofi dan diselempangi itu. Oh, ternyata beneran gitu. Dan saat itu tuh sebenarnya Adin juga langsung keinget sih. Adin pernah ngelakuin itu di depan kaca itu sempat terlintas, tapi lebih terlintas jelas ketika udah di belakang sambil tenang gitu, masih nggak nyangka sambil setelah acara selesai. Itu amazed banget, malam itu tuh satu hari yang mengubah kehidupan Adin yang nggak pernah bisa untuk Adin lupain. Kayak wow, dari doa-doa yang mungkin Adin nyatakan sama Tuhan itu bukan yang gini-gini, maksudnya tuh dengan perkataan yang sambil ngobrol gini loh. Nih, Adin pernah ngomong sama teman kuliah, kok pengen banget ikut ini, pengen DKI bisa sampai 10 besar, pengen DKI ikut kegiatan, karena melihat kegiatan Putra Putri Solo di sosial media itu kayaknya wow banget gitu loh. Wow banget tuh kayaknya, wah ini aku bisa ikut itu, kayaknya aku bisa ngupgrade banyak skill dari diriku, dan aku bisa nih sambil melayani lewat situ gitu loh. Adin tuh udah sempat ngobrolin itu sama teman kampus dengan gurauan sepele, dan ternyata dengan berjalannya waktu ternyata Tuhan memang arahkan ke situ. Dan memang benar-benar wow, karena Putra Putri Solo itu adalah kegiatan yang apa ya, bisa dibilang ini ajang yang paling bergengsi di Solo kan? Bisa dibilang seperti itu sih. Ya. Karena Putra Putri Solo adalah perwakilan dari kota Solo kan. Ya. Jadi benar-benar ya kalau Adin bilang wow ya beneran gitu, ini emang wow gitu. Iya, emang sesuatu banget sih ini ajang ini gitu. Nah sekarang saya yakin deh pasti rasa syukurmu itu sangat-sangat luar biasa. Dan ya mudah-mudahan ke depan Adin bisa menjadi dampak bagi anak-anak muda dan menjadi inspirasi bagi setiap mereka. Ya, ada pesan-pesan yang Adin mungkin pengen sampaikan ke teman-teman anak-anak muda yang juga menyaksikan program ini mungkin bisa dibagikan. Ada satu pesan yang mau saya sampaikan, bahwa tema Putra Putri Solo tahun ini sebenarnya sangat amat bagus. Judulnya itu Mandekani. Mandekani itu saya tangkap artinya adalah pelopor dan penggerak. Dan itu saya rasa sangat amat relate dengan anak muda. Peran anak muda untuk bisa menjadi penggerak dan pelopor, terutama anak-anak muda yang di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita punya tugas yang luar biasa, kita mengemban tugas yang luar biasa, bahwa generasi-generasi berikutnya itu juga ditentukan mulai dari kita. Jadi saya ajak untuk setiap generasi-generasi muda, ayo bangkit jadilah pelopor, ayo bangkit jadilah penggerak di tengah dunia yang ricuh, semakin banyak hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Mari tetap terus bergerak jadi pelopor untuk jadi berkat, untuk mempermuliakan nama Tuhan sampai orang bisa melihat Tuhan atas hidup kita. Itu yang saya tangkap. Jadi jadilah penggerak dalam menjadi berkat, jadilah penggerak dalam perkataanmu untuk memberkati banyak orang, jadilah penggerak untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah keadaan dunia yang sedang porak-poranda ini, supaya melalui kehidupan kita ini nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan. Dan betul bahwa anak-anak muda adalah kekuatan sebuah bangsa. Itu bukan omong kosong dan omong besar, tapi benar-benar itu. Jadi anak-anak muda jadi pelopor, jadi penggerak gitu ya. Oke, Adin, terima kasih sharingnya yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi dampak, sudah menginspirasi setiap kita ya. Dan saya yakin bukan cuma anak-anak muda, tapi juga setiap orang, setiap yang menyaksikan program ini, setiap pemirsa akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Bagaimana ketika kita berani melangkah
dan berani meminta kepada Tuhan sesuatu yang besar. Tuhan mau berikan kepada kita sesuatu yang besar. Yes. Karena itu sesungguhnya yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, terutama anak-anak Tuhan, Iya, betul. orang-orang percaya, gitu ya. Nah, pemirsa, pelajaran yang berharga yang boleh kita ambil dari apa yang sudah dialami Adin, bahwa melangkah di dalam iman kita kepada Tuhan, Ya. sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh ketika kita menginginkan sesuatu, minta. Karena mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Yes. Nah, Amin. itu yang sudah Tuhan pesankan di dalam firman Tuhan. Setiap pemirsa yang menyaksikan program ini, teruslah bersekutu bersama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah ke gereja. Jangan lupakan setiap pesan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, apa yang dikhotbahkan, setiap firman Tuhan adalah pegangan hidup kita. Dan apapun pergumulan, apapun permasalahan yang kita alami, pemirsa, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang mampu untuk memberikan kepada kita hal-hal besar yang bahkan di luar dari apa yang bisa kita bayangkan. Mujizat besar itu bukan sesuatu yang mustahil, Yes. karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Mungkin di antara pemirsa ada yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, tetapi tetap percaya bahwa berdoa kepada Tuhan adalah kekuatan terbesar kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, datang ke gereja, beribadah di rumah Tuhan, dengarkan apa yang Bapak Pendeta sampaikan melalui khotbahnya, karena itulah yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kita di dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya dengan mujizat yang tentu lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.